Kerja dengan penghasilan besar tentu menjadi idaman bagi setiap orang. Bagi mereka yang bekerja di kantor dengan jabatan tertentu, penghasilan 500.000 per hari mungkin tidak mengherankan. Tapi berbeda dengan pria yang satu ini. Hanya dengan berjualan kopi, teh, susu, dan minuman lainnya, bermodalkan gerobak di pinggir jalan, dia berhasil meraup keuntungan hingga 500.000 per hari. Bagaimana kisah selengkapnya? Mari kita saksikan pada podcast Keluarga Sukses berikut ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini kita kembali lagi ke dalam channel Keluarga Sukses. Kita menghadirkan seorang pemuda yang kreatif, mandiri. Kalau menurut saya pribadi sudah mencapai di titik sukses lah pada umurnya. Mas Ferry sekarang umur berapa? Umur 21. Berarti kelahiran tahun? 2003. 2003 Februari. Oh ya, ini berarti sudah 21 tahun 21 ya? tahun. Berarti lulus SMA sudah berapa tahun yang lalu, Mas Ferry? Udah 21 tahun, berarti 4 tahun yang lalu paling. udah 4 tahunan. 4 tahunan yang lalu ya. Ini sekarang jualan kopi ya? Iya. Profesinya Selesai niku toh apa? kerja di King Master terus. Oh, jadi setelah lulus SMA kerja di King Master pencucian mobil itu ya? Iya. Oh, kerja di King Master berapa Jadi tahun? sempat Dua jadi tahun. karyawan di situ ya? 2 tahun. 2 tahun. Gajinya berapa di situ? Per bulannya? 1.400.000. Jadi setelah SMA langsung kerja ya? Iya. Kerja di situ 1.400.000 per bulan. Tapi sebelumnya waktu sekolah juga ikut kerja nggak atau membantu orang tua itu misalnya? Pas sekolah nih Bu, Entah sekolah. bantu ibu. Oh, bantu sama ibu. parkir kalau sore. Parkir di mana? Di Parkir siapa? segitiga Mas. Patung kuda. Itu Di kawasan kota itu ya? Iya. kelas berapa? Mulai kelas berapa? Itu mulai SMK kelas 1 sampai sekarang. SMK berarti pulang sekolah langsung Sorenya- bantu ibu. Oke. Sorenya bantu ibu. Sorenya nanti namanya Bu, parkir Parkir. Parkir punya pribadi atau? pribadi. Mandiri sejak SMA kelas 1 ya. Ini patut dicontoh ini. Jadi pulang sekolah, Pulang cari sekolah, uang, cari uang, parkir. sampai jam 9 malam. itu SMA kelas 1. Iya. Enggak gengsi ya Mas Ferry ya? Enggak ya? Enggak. Enggak. Karena apa? Mungkin ada dididik orang tua jadi orang jangan gengsi gitu ya. Iya. Cari uang sendiri tanpa merepotkan orang tua gitu ya. Iya. Ya ini benar, cara Islam kan memang gitu Gus. Yang penting halal Mas Ferry Yang penting ya? halal. Karena memang kan gini ya, kalau konsepnya Islam itu apa namanya, dalam fikih kan kalau laki-laki sudah balik kan orang tua nggak wajib nafkah, ya kan? Ya ini Mas Ferry kan udah balik, pas balik mungkin ya SMA kelas 1 ya. Tapi mungkin dia menerapkan saya sudah dewasa, orang tua nggak wajib menafkahi saya, berarti saya cari uang sendirian gitu. Nah, ini yang bagus ini. Jadi kalau dilihat teman orang, tapi sebagian teman sekolah tahu. Iya Kalau tahu, Mas sama guru juga tahu. Kadang kan Ferry. apa itu di sekolahan kok nilainya kurang, tanya sama ibu lah. Ibu bilang kalau sore parkir Bu, cari uang. Kan story ini Bu Guru kan tahu story ini saya. Pastinya guru malah mengupload dong, mensupport ya kak. Oh ya, ini patut dicontoh. Sebab pada zaman sekarang gini loh, yang paling di kalangan muda yang paling dirasakan itu, wah, ini saya juga gemes ini. Udah muda, nganggur, punya penyakit. Sekarang di mana-mana media sosial sponsornya slot, ya itu loh. Itu udah. Saya udah nggak bantu. suka Gimana? main kayak gitu, nggak suka. Oh iya, bahaya. Bahaya, Nggak bantu bisa orang tua, membuat merugikan kantong orang tua, minta terkuras itu. minta uang sama orang tua terus ngakunya buat jajan, malah buat deposit kan gitu. Ini parah ini ya. Ini kritikan, harusnya pemerintah lebih ini sih, lebih keamanannya untuk bidang seperti itu harus ditekankan gitu kan. Dulu SMK ya? SMK Ngambil jurusan apa? jurusan teknik sepeda motor.
Oh, jadi mungkin setelah SMK kemudian kerja di KineMaster. Nggih. Itu berarti karena sesuai dengan bidangnya itu atau bagaimana? Ya kemauan sendiri. Oh, kemauan sendiri. Kan di situ kan pertama nyuci mobil, nanti setelah 5 bulan di polesan mobil, poles interior. Jadi intinya itu kerja dalam bidang otomotif gitu ya? Iya. Di situ selama 2 tahun. 2 tahun. 2 tahun keluar, terus seminggu nganggur seminggu, terus nggak betah di rumah. Kenapa alasannya kok keluar? kok nggak betah, kenapa kok keluarnya atau nggak betah? Ya Ingin merintis usaha mandiri atau bagaimana? cuman nggak cocok aja. Oh, nggak cocok gitu Nggak ya? cocok, terus pengen usaha sendiri. Usaha sendiri, mandiri gitu ya, intinya mungkin di situ cari pengalaman daripada nganggur. Tapi untuk seorang bujang laki-laki belum nikah 1,5 tahun udah bagus sih, setidaknya kebutuhannya itu tanpa merepotkan orang tua sudah bisa mencukupi kebutuhan sendiri tau Gus, kan gitu kan. Tapi gini, tadi seminggu yang menarik ini, seminggu di rumah udah nggak betah ya, ngapain nganggur nggak betah dari SMP kan dulu dilatih bapak parkir. Oh, itu mulai SMP sebenarnya? Iya, SMP kelas 2. Tadi maksudnya kok SMA kelas 1? Itu udah punya lahan sendiri, tapi gitu. kalau SMP kelas 1 itu dilatih bapak, diajarin parkir dari bapak. Oh, 1 hari, nanti kayak Senin saya, Selasa bapak, Rabu saya. Jadi sejak SMP sudah dilatih untuk mandiri begitu ya, untuk bekerja keras begitu ya. Tidak hanya minta orang tua, tapi bagaimana supaya kita bekerja keras menghasilkan sesuatu yang dapat kita manfaatkan begitu ya. Luar biasa. Tapi sekarang yang menarik gini loh Gus, sekarang profesinya Mas Ferry ini hanya sekedar jualan kopi dan es teh ya? Oh, jualan kopi ya sekarang? Ya, Setelah itu, setelah keluar dari tadi KineMaster, iya jualan kopi. jualan kopi? Hanya kopi aja ya? Kopi, es teh kayak gitu ya? Minuman Kopi, aja ya? es teh, sama rokok-rokok. Hanya di pinggir Oh, jalan? minuman gitu ya? Es teh, kopi, susu, begitu ya? Jadi minuman Itu di kedai sendiri, bangunan sendiri, atau sewa tempat, kontrak, atau kaki lima, atau gimana tempatnya itu? Itu kaki lima, cuman kan dulu bekasnya ibu jualan. Kiri jalan kan nggak boleh kalau pagi sampai sore. Jadi intinya di pinggir jalan? Iya. Nggak ada bangunannya apapun, cuman kaki lima di pinggir jalan begitu? Iya, gerobak Nah, sama kalau yang beli itu tempatnya bagaimana? Atau di pinggiran itu ada meja kursi atau lesehan atau bagaimana? Lesehan di pinggir jalan. Oh, hanya digelarin tikar gitu ya? Iya. enggak ngontrak enggak ya? Enggak. Jadi murah meriah, cuman model gerobak. Iya. Gerobak itu paling buat berapa? Kenapa? Itu bekasnya Pak D dulu kan. Nggak hanya model bakso. gerobak, Gus. Ada yang model yang lebih besar. Apa? Model mental. Oh iya, itu yang orang-orang yang sekarang, anak muda itu yang sulit manja. untuk Iya. Manja kadang gini. Sekolah ya sampai lulus, oke, tapi ya panggah di rumah saja, terus cari kerja juga gak mau kan gitu. Ini pun modal paling besar sebenarnya mental. Mental. Dulu kan ceritanya saya dari sekolah lulus pengen lulus terus bantu ibu. Nah ini mungkin Ini menurut saya motivasinya yang luar biasa itu. poinnya Birrul ini. walidain. Ya ini poin utama. Sebenarnya di mana-mana kalau saya telisik itu orang sukses itu poin utama itu dasarnya karena orang tua ini loh Gus. Iya. Di dalam agama kan kita sudah tahu kan itu kan menjadi kunci kesuksesan seseorang dunia akhirat kan gitu. Ridho Allah fi ridhol Ridhol walidain. walidain kan gitu. Keridhaan Allah tergantung keridhaan orang tua. Memang penting sekali sih untuk poin ini sih. Sebab apa? Orang itu jarang mengerti, jarang tahu bahwasanya kalau kamu ingin mencapai kesuksesan itu poinnya pertama itu apa? Satu, nyenangin orang tua. Pasti jalan rezeki itu mudah. Ini contohnya Mas Ferry. Hanya jualan kopi di pinggir jalan, model gerobak. Gerobaknya pun warisan dari bekas dari bakso. Pak D. Iya, bekas. Terus Pak D buat gerobak lagi. Walaupun secara kasat mata jualan kopi di kaki lima, tapi penghasilan nggak kalah dengan pegawai kantoran. Jangankan pegawai kantoran. Ini menarik ini. Kita bahas gini. Mas Ferry ini buka
jualan kopi, minuman, es teh kayak gini model gerobak yang seperti kita syuting tadi kan, di situ tempatnya, terus orangnya duduk di pinggir-pinggir jalan lesehan kayak gitu kan, itu mulai buka jam berapa? Itu mulai jam 4 sore sampai jam 2 malam, terus jam 2 malam itu istirahat bentar, terus jam 4 selesai subuhan itu jualan lagi sampai jam 7 pagi. Terus los gitu ya? Iya. Terus los. Itu dari jam 4 sore sampai jam 2 malam ya, pulang bawa uang berapa itu? Ya kadang kalau Rame banget kadang kita ambil bisa dari rame mencapai 750, kadang 800. Itu hanya dari minuman itu ya? Iya. Jualan minuman aja ya? Iya. Minuman aja di gerobak ya kan, terus kalau ada orang ingin nongkrong minum gelar lesehan, Iya. bawa uang 800.000 sehari atau berapa? Sehari ya tadi itu ya? Iya. Semalam, Ya, satu malam itu. Semalam dari jam 4 Dari jam 4 sampai jam 2 2 malam. malam. Terus itu sampai 750 sampai 800.000. Iya. Belum nanti dari Selesai subuh sampai jam jam 7 pagi itu Hah? kadang 300, kadang 400. Rame banget itu. Iya. Berarti kalau di total tadi katanya Bisa mencapai kadang bisa 1.350. 1.350. Itu luar biasa itu loh Gus, penghasilan segitu. Itu kan Iya. omset tuh. Jualan- Sedangkan satu- jualan itu per minuman hari, per itu hari. keuntungannya itu berlipat loh. Keuntungannya bisa berapa ratus ribu itu loh. hanya jualan air aja, Iya. Gus, ya kan. Istilahnya gini, contoh kita hitung aja ya, Mas Ferry itu kan jualan kopi berapa? Kopi misal berapa? Kopi 4.000. 4.000 ya kan. Itu semua kopi. Kopi kan Iya. ada kopi kapal api, Iya, ada semua Kopi kopi. hitam, ada kopi coffee hitam, mix, ada coffee susu. 4.000 ya. Ya 4.000 semua kopi. 4.000. Kalau es Heeh. 5.000. Oh, kalau es 5.000, Es kalau es teh. kopi 5.000. Oh, es kopi. Kalau es kopi Iya. 5.000, es teh 3.000. Es teh 3.000, ini murah meriah ya. Maksudnya nggak gitu loh, nggak terlalu Mencekik. mencekik pelanggan, kan kadang bikin emosi itu. Terus kita orang jauh jual es teh berapa? 5.000, 6.000. kadang Mungkin karena itu 7.000, Gus gimana? rahasianya. Harganya Rahasianya. bersahabat dan merakyat, Harganya sehingga orang membeli itu nggak bosan. Nggak bosan, Nanti lain tetap. kali kembali lagi. Oh, gitu. Kan Karena harganya merakyat. Katanya ibu kan kalau jualan kan apa itu rata-rata aja, nggak usah Oh, standar begitu ya. ya standar. Jangan terlalu tinggi. Jangan terlalu terlalu mencekik. Nanti gitu kalau ya. harganya terlalu tinggi, nanti pembeli kapok, lain kali nggak kembali lagi. Kasihan sama orang Pelanggan yang yang beli. pelanggan menunggu orang sakit itu loh. Ya, Ada itu menunggu mungkin orang- salah satu sisi ada menunggu Allah orang membuka sakit. jalan rezeki, mungkin itu karena kita ada motif rahmat. Nah, maka Allah juga menurunkan rahmatnya kepada kita karena kita Rezekinya, motivasinya gitu. rahmat. Rezeki. Karena itu dalam hadis kan disebutkan ar-rahimuna yarhamuhumur rahman, orang-orang yang berhati kasih sayang rahmat, maka Allah akan menurunkan kasih sayang kepadanya. Atau dalam riwayat lain irhamu Man fil ardi yarhamkum man fis sama. Kamu belas asih kepada makhluk di muka bumi, maka kamu akan diberikan belas asih oleh penduduk langit. Rezeki akan turun dari langit secara terbuka, kan gitu. Man la yurham la yarham. Siapa yang tidak punya kasih sayang, maka dia tidak akan dikasih sayangi. Tapi kadang teman-teman juga mampir, kadang aku lihat Mas Ferry ini termasuk orang yang dermawan loh. Yaudah nongkrong di sini aja, nggak apa-apa, nggak usah bayar gitu Mas Ferry ya. Iya. Pokoknya masalah keuntungan itu urusan belakang gitu ya. Iya. Oh, Saya pernah Kadang dikasih, mampir ke kadang situ Gus. Malam dikasih itu kalau boten- pemuda-pemuda banyak sekali di situ. terus? Ramai sekali. Kalau tambani Oh maksudnya dia mau bayar. Nggih. Terus kalau taman mesti diparengke nggak mau menerima tapi kasih. dikasih, pokoknya nggak sahur Tapi- saja lah gitu. Tak tambahin gorengan Hmm. di maem nih. Bareng-bareng. Oh gitu ya. Padahal itu awal-awal merintis ya. Iya. Awal-awal ini kan. Dulu sing main nggih pelanggan itu toh, pelanggan dikit terus yang sering ke situ temen jagungan nyantai. Dulu belum ada ya. Pokoknya intinya mungkin Mas Ferry gini, daripada saya nganggur, kalian tadi seminggu saya nggak betah, yang penting kerjalah, nggak enak juga nganggur. Oh gitu. Tapi gini, 850.000 jam 4 sore sampai jam 2 malam ditambah tadi kalau rame banget sampai 1.350.000. Padahal jualan kopi itu 4.000. Mungkin kalau dicari buruknya ya dalam manajemen Gus Musib ya, Iya. itu mungkin
kopi dengan air 1.500. Tadi Iya kan? dijual menjadi Dijual 4.000 per cup. Keuntungan 2.500. Lebih dari 100%, Gus. Iya enggak keuntungannya? Lebih dari 100%. Ya, kalaupun 1.350.000 itu keuntungan bisa 850. Masih Jadi muda. jangan memandang orang itu dari dohirnya saja. Darinya. Jangan dipandang hanya dia berpenampilan pakai jas Biasa, atau pakai dasi sederhana atau kayak pakai sepatu. Jangan dipandang seperti itu. Sederhana. Ini Mas Ferry aja penampilannya sederhana biasa. Tapi uangnya banyak ya gitu kan. Ini yang penting ini. Terus teman-teman itu pada bilang, terus pelanggan, loh kok gak kayak ganti nganu apa jenenge gerobak sing luwih gede Mas. Ini kita layak pakai Pak. Sudah memenuhi syarat kan gitu. Intinya masih layak pakai kan gitu. Tapi saya cocok loh di warung kopinya Mas Ferry ini, di pinggir jalan. Yang penting kopinya gerobak. Kalaupun mau ngopi diberikan lesen yang panjang lah. Ini peluangnya terbuka, bisa lihat pemandangan kan enak, nggak tertutup gitu loh, nyaman, ramah juga gitu loh. Jadi nyaman kalau gitu. Harganya pun merakyat lah. Ya memang wajar lah Gus kalau dia punya banyak pelanggan karena kan punya banyak kelebihan tadi. Harganya merakyat, bersahabat, kemudian pelayanannya ramah. Apalagi motifnya itu motif tadi berbagi, kasihan kalau mahal-mahal. Oh ya ini yang kalau sisi pandang saya Gus ya. Yeah. Kenapa kok Mas Ferry bisa seperti ini? Ini yang poin dasar utama. Dia adalah sosok yang ini ingin membantu orang tua. Lah ini, Nah, itu yang ini penting paling sekali. utama. Orang muda zaman sekarang, masya Allah ya. Orang tua itu kalau sama orang lain hormat, tapi sama orang tua sendiri tidak hormat. Disuruh apapun nggak mau kan. Kalau ibarat Jawanya bantahan, ini kan bahaya. Padahal kan kalau sampai orang tua nggak ridho, hatinya sakit, wah, kamu kerja banting tulang kayak apapun, sulit jalan rezekinya kan gitu Gus. Iya. Ini kan poinnya di sini. Yang kedua, ini Mas Ferry ini juga hormat tawaduk sama guru. Nah ini loh, kunci kesuksesannya. Hanya jualan kopi, hanya jualan es teh, satu harinya bisa untung bersih 500.000 sampai 850.000. Ini kayaknya sudah banyak ini. Punya tabungan ya mestinya ya? Ya, sama niku tabungan kalau sebulan tuh. Ya, intinya punya tabungan lah buat nanti persiapan nikah. Nah, ya. Motor udah ada NMAX ya kan? Jadi gini, apa? Tapi memang Agus. Apa? Ini sudah banyak yang ngincar cewek-cewek. Sudah pernah saya tanyai, fokus kerja dulu gitu ya. Iya. Fokus ini harus ditiru lah. Jadi Mas Ferry sendiri nggak suka ya nongkrong kayak gini, nggak jelas gitu, nggak suka ya? Nongkrong cuman kadang kalau ya, nongkrong bentar 1 jam 2 jam. Ya, hanya sekedar untuk apa namanya nyambung silaturahmi sama teman-teman gitu ya. Nggak sampai istilahnya gini loh, jadi orang nganggur terus jalan sama temen semalaman nggak pulang rumah, nggak bermanfaat, nggak kayak gitu ya, nggak suka kayak gitu ya maksudnya, nggak suka. Oh ya, Khairun nas anfa'uhum linnas. Sebaik-baik manusia adalah yang paling bermanfaat kepada orang lain. ya, Nah, Mas Ferry ini termasuk contoh anak muda yang kreatif. Dia suka bekerja keras mulai sejak SMP. Dia mau parkir tidak malu, sampai sekarang dia motivasinya adalah membantu orang tua. Bagaimana supaya saya tenaga ini diberi sehat, saya dapat bermanfaat bagi orang tua, bagi orang lain, begitu Mas Ferry ya. Ini luar biasa, patut diteladani oleh anak-anak muda pada zaman sekarang ini. Memang kan mungkin Gus Mujib sendiri sebagai gurunya kan mungkin juga mendidik kan. Kalau kita itu sebagai laki-laki itu rojulun, ya ini kan rojulun seorang laki-laki itu kan kalau sudah balik orang tua nggak wajib menafkahi kan gitu kan. Jadi mungkin beliau tahu ilmu itu dari gurunya langsung, oh berarti saya harus mandirian gitu, nggak hanya sekedar jadi orang nganggur yang menengadahkan tangan kepada orang tua saja gitu kan. Itu sukanya merayu cewek-cewek saja, macarian orang nggak jelas kan gitu. Naudzubillah min dzalik kan gitu. Tapi sepertinya dia juga punya bisnis lain juga, Gus. Nggak hanya itu bisnisnya, Gus. Memang dia itu sangat kreatif. Jangan jualan kopi Mas? Ya sama apa itu jual beli motor khusus 2 tak. Cuman kalau ini kan fokus di kopian dulu. Iya.
Jadi itu penghasilannya dari berbagai lini loh Gus Semuanya ternyata. digas ya. Berarti tahu dong, ini motor kelasnya berapa udah mami semua dong. Iya. Yang menarik jualnya berapa gitu. Iya. Pernah dapat keuntungan berapa jual motor? Kalau dulu ngambil umpama ngambil harga 5 juta bisa namun itu batinnya nih itu untungnya bisa 8 juta 7 juta 7,5 5 juta jual. Oh maksudnya ngambil beli 5 juta kemudian dijual menjadi 8 juta. Iya. Berarti keuntungan 3 juta. Itu mulai dari untuk umur Wah. berapa? Jualan motor kayak gitu. Satu motor Gus. itu ya Penjualannya sekali untung langsung 3 juta Gus. sampai sekarang itu udah bareng sama kopian. Oh gitu. Enggak mulainya itu loh. Main jualan motor dari berapa? Itu dari Setelah lulus SMA ya? setelah kerja di King Master. King Master. Iya. Oh. Jadi setelah keluar dari King Master karena tidak ada kaitannya dengan siapapun begitu ya, kemudian mencoba untuk usaha mandiri. Baik itu kopi, kadang kalau ada motor yang dijual, kira-kira masuk dibeli. Iya. Itu di dekat-dekat saja atau mungkin di tempat yang jauh juga pernah itu ngambil motornya itu? Kadang di luar Kota. Purwodadi ya. Luar kota. kota. Iya. Oh, Dan Semarang, Kudus, Pokoknya Jepara. selagi sehat tuh Kudus Jepara Iya. digas ini cuan Sampai ambil. Solo, Sumberlawan. luar Sama biasa siapa? Gus. Untuk pria seusia segitu, baru lulus SMA, Gesit ya. 2 tahun. Lincah banget. Iya. Motor kadang berani siapa? dibeli Kadang sama sekali siapa? untung Sama sampai 3 bapak. juta Gus. Oh, sama bapak. Iya. Berarti berdua gitu. Iya. Ngajak bapak. Iya. Kan disuruh nganter begitu tuh Gus. Nanti pulangnya kan bisa pakai sendiri-sendiri kan Lebih begitu. suka ngejak bapak. Oh, alasannya? Kalau bapak kan tahu semua dan Wilayah tahu semua. pengertian. Oh gitu pengertian. Terus nanti hanya diajak bapaknya atau gimana? Ya diajak bapak selesai ngecek mungkin maem. Oh, gitu. bareng. Kalau udah laku berarti apa itu? Untungnya kadang tak kasih ke ibu 100 bapak. Dibagi gitu ya. Oh. Kali adik. Oh gitu ya ini yang ya Adik ngoten niku. dibagi semua. Bermanfaat untuk Kadang keluarga. ngerokok Pak Adik. Oh. Berarti nggak hanya yang dikasihkan bapak saja tapi ibu juga dikasih, adik dikasih, Pak D juga dikasih. Lah inilah yang buka jalan Berbagi. rezeki. Berbagi. Pemuda sekarang kan enggak dia baru kerja Bisanya mau hanya kerja, minta Pak ini saya kerja nggak ada bisa beliin HP enggak gitu. Itu pemuda laki-laki kayak gitu itu patutnya itu nggak pakai celana. Pakainya sarung. Sarung sama laki-laki ya Bos. Jarik Pak lebih Dulu kan dari SMP kalau mau beli apa kan beli sendiri nyalangi. mulai SMP. Iya. Contohnya mau beli apa contohnya? Beli HP kadang Kok sudah menabung sendiri ya? iya. Oh. Dari uang hasil parkir. Oh, luar biasa. bantu orang tua tadi. Jadi Sama memang untuk SPP beli-beli itu, SPP sekolah. sesuatu yang diinginkan misalnya HP itu memang dari jeripayahnya sendiri begitu Iya. ya? Sama apa SPP? SPP sekolah kadang kan enggak Uang bayar sekolah bulanan itu. iya Heeh. tahu kalau ibu kan jualannya sepi Terus? bayar sendiri. Oh, karena dari tabungan tadi itu ya. Iya. Oh, luar biasa sekali. Ini saya bangga sekali. Gus Mujib punya murid kayak Mas Ferry, bangga nggak? Alhamdulillah sangat bangga, sangat bangga senang, sekali, semangat sangat gembira. sekali. Ya, ya. Saya juga bangga sekali punya sosok Mas Ferry ini, murid ini. Ini pemuda yang patut dicontoh untuk kalangan muda sekarang sih. Kita harus sebagai seorang laki-laki gimana? Kun rojulan gimana Gus? Kun rojulan rijluhu fissaro wa hammatu himmatihi fissaro ya. Nah, jadilah kamu sebagai seorang laki-laki yang kakinya menapaki bumi namun harapan dan impiannya melambung tinggi seperti gugusan bintang di angkasa. Oh ya, kalau menariknya gini Gus, kalau ditelisik dari bahasa Arab, laki-laki kan bahasa Arabnya rojulun. Iya. Kalau roknya di fathah, ya kan? Iya. Tapi kalau roknya di kasor rijlun maknanya kaki. Wong lanang kudu ngubahno kakinya, Iya. menggerakkan kakinya. Al harokah barokah kan gitu. Oh, iya, iya. Harik yadak unzil alaika minas sama. Yang penting kue obah, insya Allah rezekimu bakal turun dari langit. Lah ini Mas Ferry buktinya kan, obah sebuah dudulan lah, raketan dudulan kopi, nggak gengsi, parkir ya kan. Dapat bermanfaat untuk banyak Bermanfaat orang, banyak orang. tua, Nyatanya saudara, pun adik. keuntungannya per hari itu 500.000 sampai 850.000. Artinya bisa 15 juta sampai 20 juta Gus Mujib. Masih bujang ya kan? Iya.
masih bujang dengan keuangan demikian ya, beli motor sendiri NMAX tanpa minta orang tua ya. Kan kadang orang tua kayak gini, Pak beliin motor, enggak ya? Enggak. Beli sendiri terus. Dulu dari uang jual Beat kan punya ibu punya Honda Beat itu. Itu yang punya ibu. Cuman kadang kalau nggak punya uang tak kasih kalau buat bayar cicilan Beat itu. Oh, dulunya gitu. Terus artinya bantu ibu ya? Ya, Oh. terus Beat itu udah lunas. Dikasih ke sama saya. Terus ditukar Iya. Oh ya, ini luar Tapi biasa. udah rusak. Apanya? Motornya kan udah rusak terus lagi tak jual. Tapi Motor tak- Beatnya itu. Iya. Oh, kreatif sekali ya Gus Mujib ya. Sangat Sangat kreatif. bantu orang tua dari kecil ya. Ini mungkin yang memang jadi poin sih, buka jalan. Sangat rezeki. menginspirasi Gus, sangat menginspirasi dan memotivasi bagi para pemuda. sisa kerja cuman paling 150-200 buat bayar. Oh gitu ya. Jadi sekarang umurnya berapa? 21 tahun, sehat walafiat. Nggak mau pacaran kayak gitu, nggak mau ya? Dereng. Nggak mau ya, bener ini cocok. Saya bilang pokoknya Langsung saja nanti kalau sudah ketemu yang pas, langsung saja nikah begitu langsung saja. nikah. Modal udah banyak, kerjaan udah insya Allah udah mapan, ya kan? Nyatanya sudah mandiri, suka, cocok, siap nikah. Wes tenang Dulu aja, soalnya tak tembung. pernah pacaran tapi kan Apa? nggak jadi. Iya bener, nggak usah aja, nggak usah aja itu. Buruk, nggak usah. Pokoknya cocok, orangnya baik, langsung tembung neng wong tuane, ya kan? Punya kerjaan, insya Allah punya, modal nikah ada kan gitu kan? Iya. Ini menginspirasi kita semua ya, para pemirsa yang ada di rumah. Jadi seorang laki-laki kerja itu jangan sampai gengsi ya Mas Ferry ya. Iya. Yang penting pendapatan ya kan? Yang penting nggak? halal. Yang penting halal. Terus gimana? Mentalnya waduh, bisa Mentalnya keluar yang nggak ada rasa malu. Oh iya, begitu yang ya? penting gitu ya. Iya. Memang Mas Ferry dari kecil nggak pernah ada rasa malu sama sekali ya. Nggak ada. Yang penting mentalnya tertata, kerjaan halal, ya kan? Iya. Nggak ngerepotkan orang tua. Itu ya motivasinya dari awal ya. Dan motivasinya tadi katanya punya misi jadi seorang laki-laki yang selalu bisa membantu keluarga gitu ya. Nah ini penting sekali. Mungkin bagi para pengusaha modal yang sangat utama itu mental. Jangan sampai kita malu ketika kita berjualan atau apapun usaha yang kita lakukan. Selagi itu halal, jangan punya rasa malu begitu ya. Iya. Ya menurut saya memang kayak gitu Gus. Kenapa? Kalau kita mungkin kerja kantoran, pakai sepatu, pakai seragam, wah posisinya sebagai ini, tapi nyatanya pendapatannya cuma 1,5 juta kan gitu, ada banyak Gus. Iya. Dulu kan Gimana? mau kerja di Semarang, Terus tapi kan ibu sama bapak bilang gimana? kerja lagi roda di bayi agak sidik disyukuri. Oh, gitu ya. Apa mungkin orang tua masih berat ditinggal anaknya gitu ya? Iya, Masih pengen ketemu gitu. lihat dia Terus khawatir kalau ada apa-apa? di sana kan kalau makan gimana anaknya nanti. Terus di sini kan juga punya tanggungan parkiran, bapak gitu. bilang. Terus Mas Ferry ketika dibilangin sama orang tua begitu, nurut aja atau bagaimana? Nurut aja begitu ya? Iya, nurut. Nah itu Gus poinnya. Berbakti kepada orang tua, padahal punya keinginan, tapi lebih mengedepankan apa yang dikatakan oleh orang tua. Nah, ini namanya birrul walidain. Dan nyatanya dengan keyakinan seperti itu, pokoknya saya nurutlah sama orang tua. Rezekinya mudah toh. Iya. Kadang ada orang kayak gini loh Gus, mau kerja nggak boleh, bantah lagian gitu. Sulit nanti itu, jalan rezekinya sulit. Orang-orang muda kayak gitu tersumbat, iya kan, bantah ya karo wong tua, angel uripmu tenan. Gimana? Mikir, oh iya nak manut wong tua ini mesti lancar apa. Dan terbukti ya sekarang ya, terbukti lah. Ini harusnya jadi inspirasi bagi pemirsa di rumah ya kan. Kunci utama nurut sama orang tua, dan jangan merepotkan orang tua, selalu membahagiakan orang tua. Kalaupun itu sampai bisa terrealisasi dan orang tua ridho, nggak perlu kerja kantoran, nggak perlu dagang mobil, dagang kopi sama es teh
per bulan 15 juta sampai 20 juta. Intinya begini, Gus. Gimana? Lapangan pekerjaan itu sebenarnya terbuka lebar, tergantung bagaimana kita untuk mengeksplor, untuk mengekspresikan potensi yang ada pada diri kita. Mau bergerak Seperti Mas gitu Ferry itu ya? tadi, Gimana? dia kan memang awalnya kerja ikut di Bengkel mobil atau bengkel mobil atau cuci mobil ya tadi ya? mobil itu. Iya. Kemudian dia keluar, itu dia jadikan sebagai pengalaman. Kemudian beliau usaha mandiri tanpa ada kaitannya dengan siapapun. Kita bisa. nggak minta modal sama orang tua. Iya. Harus minta modalnya sekian berapa? 50 juta enggak ya? Bahkan Sekarang gerobaknya. banyak loh Bos, orang lulus, bahkan lulus kuliah. Mereka nganggur, nggak kerja apa-apa. Karena apa? Karena mengandalkan di kantor, melamar sana, melamar sini, melamar ini, mau kerja mandiri nganu gengsi. Oh iya iya iya. Masa sarjana kok jualan es teh kan gitu kan Gus? Masa sarjana kok jualan kopi pentol gitu? Mungkin kayak gitu ya kan, gengsinya kayak gitu. Padahal kalau menurut saya pribadi Gus ya, pendidikan itu untuk masalah mencapai titik sarjana itu menurut saya nggak ada hubungannya dengan kerjaan secara mutlak loh Gus. Iya. Menurut saya lebih enak itu kalau dalam pendidikan itu poinnya tuh hanya mencari ilmu sih, bukan hanya sih, memang Iya. mencari ilmu agar kita jangan sampai jadi orang bodoh. Untuk masalah pekerjaan yang Karena penting rezeki kan sudah dijamin. sudah dijamin sama Allah Ta'ala. Nah, Jadi untuk Mas Ferry sendiri, barangkali ada pesan-pesan yang mau disampaikan. bagi kalangan pemuda, jadi seorang pemuda yang gimana gitu, mandiri gitu ya. Mandiri, Heeh. nurut orang tua, Terus penting sholatnya jangan lupa. Wah, ini luar top biasa. lah, ini sip lah gitu kan. Beliau masih muda tapi sholatnya tekun, nggak Tekun. pernah meninggalkan sholat, Sholat tapi bekerja keras, Ya. lalu nurut orang tua, luar biasa. luar biasa ya, bener ini. Hormat sama orang tua sama guru ya kan. Nah ini yang buka kunci kesuksesannya Mas Ferry ya. Ya. Terus apalagi pada zaman sekarang ya, zaman era godaan itu ujian banyak sekali pada pemuda-pemuda semacam tadilah ngeslot kayak gitu kan. Iya. Bener gak? Ada yang minum-minuman. Wah ya banyak ya. Seumuran Mas Ferry mungkin tahu teman-teman kayak gitu. Ya, temen-temen kadang kan yang tak suruh jaga parkir sama temen-temen yang lain itu, Terus nah parkir ki ojo ngombe di sawang wong tapi terus yang rusak awak barang. oh Mas Ferry nasihatin kayak gitu. Oh kok parkir Mas Ferry juga punya parkir? Iya. Sampai sekarang punya lahan parkir? Oh masih. Cuma Terus dijaga gimana? temen. Oh teman setoran sama? Iya. Wah ini kreatif banget Gus. Masih muda ini usahanya kelihatannya kecil-kecil tapi banyak. Ya gitu kan. Ya mungkin itu saja. Semoga bisa bermanfaat bagi kalangan muda dan apa bisa memotivasi agar kita pelajaran kita hikmahkan ya. Sukses selalu Mas Ferry ya. Mas Ferry. Ya semoga Sukses selalu. sukses selalu. Lancar rezekinya. Semoga lancar dan diberi kesehatan.